Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki minggu yang pertama bulan Juli 2021, tanggal 4. Topik saya pada hari ini adalah tanpa mau memikul salib orang tidak layak di hadapan Tuhan, di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Jika saya melayani para kakek nenek yang terlahir sebelum zaman Perang Dunia Kedua, ya sebelum kemerdekaan Indonesia, maka saya akan melihat bila dibandingkan dengan generasi saya, apalagi generasi anak-anak saya atau cucu-cucu saya, maka saya melihat ada perbedaan mentalitas, perbedaan cita rasa, dan perbedaan cara pandang yang cukup signifikan. Saya pernah melayani seorang kakek selama beberapa tahun. Beliau bekas seorang pejuang kemerdekaan yang pernah ikut berperang dalam perang kemerdekaan dahulu. Kalau beliau saya kunjungi ya, kami beribadah setiap bulan berapa kali gitu ya. Nah, begitu selesai ibadah, beliau suka menceritakan perjuangannya di masa perang kemerdekaan dahulu. Beliau pernah menunjukkan luka di betisnya, ada agak dekok begitu ya, bekas peluru di sarang betisnya itu, dan pada waktu darah mengucur, dia sumpelin pakai perban, terlambat untuk mengambil perban itu, dan sekarang perban itu ada di dalam daging sampai sekarang katanya gitu, karena sudah tertutup daging dan dia nggak mau operasi. Tetapi ia tidak pernah mendaftarkan diri sebagai veteran. Karena mestinya ya, seorang yang pernah berjuang buat kemerdekaan Republik Indonesia ini, itu berhak menyandang sebagai veteran dan berhak mendapatkan pensiunan sebagai tentara. Nah, sampai tuanya begitu, beliau tidak pernah menerima uang pensiunan sebagai ex-pejuang. Beliau lebih memilih menjadi pahlawan tidak dikenal dan bekerja keras sebagai petani sampai umur 70 tahun. Dan saat beliau meninggal, tidak ada upacara militer untuk menghormatinya. Tidak ada tanda jasa, tidak ada bintang jasa yang disematkan di dadanya. Beliau meninggalkan seorang istri yang setia dan juga sangat sederhana. Rumahnya itu ya sangat sederhana, saya kira ukurannya 3x6 aja. Dindingnya dari geribik dan di sanalah saya dan istri melayani beliau dan istrinya secara rutin. Saya punya kenangan khusus dengan keluarga ini. Saya bilang ini keluarga yang luar biasa. Mereka tidak terusik dengan kemiskinan mereka. Tidak pernah dalam kata-kata mereka itu kata-kata iri kepada tetangganya yang makmur, kepada tetangganya yang rumahnya mewah. Tidak ada. Bisa menerima apa adanya. Nah, saudara, mengapa begitu berbeda dengan generasi berikut ini? Ya, generasi-generasi zaman now ini. Saudara, harus disadari bahwa kekristenan dewasa ini telah banyak diselewengkan dari maksud awal ketika Tuhan Yesus menanamkan pondasinya, yakni pertama kali ketika Tuhan datang yang pertama. Jika kita mau jujur, kita bisa melihat orang-orang Kristen yang ada di Barat dengan bebas itu telah menyalahgunakan atribut-atribut Kristen dan menggunakannya dengan cara yang menjijikkan. Misal, salib itu dijadikan sebagai perhiasan, kalung, anting-anting gitu, tapi dengan cara yang tidak hormat seringkali saya lihat. Misalnya salib dipasang terbalik. Dan kalung-kalung salib ini dipakai oleh para artis-artis barat atau Asia sambil mempertontonkan auratnya demi popularitas dan demi uang. Nah, di negara-negara Kristen mayoritas seperti Brasil, Timor Leste, mereka mendirikan patung Yesus yang besar dan mengkeramatkan. Di sisi lain ada orang-orang Kristen yang cukup religius, tetapi ya salah arah menjadikan salib, kalung salib itu menjadi berhala, menjadi jimat untuk mengusir setan atau mengusir kutukan. Ikon Kristen lainnya adalah perjalanan tur ke Tanah Suci, Holy Land Tour. Ini adalah tambang untuk mengeruk uang pada jemaat yang pikirannya dibodohi dengan promosi-promosi palsu. Maka tidak heran ada orang-orang yang pergi 3 sampai 4 kali ke Israel, kecuali yang kerjanya jadi tour guide ya. Tapi mereka senang bangga bisa pergi ke Israel 4 kali gitu. Banyak orang Kristen dari berbagai aliran di dunia ini tidak merasa afdol jika tidak napak tilas ke Israel atau ke Roma atau ke tempat-tempat yang dianggap suci menurut kebanyakan Kristen. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Karena banyak orang Kristen yang belum bisa melepaskan pikirannya dari tempat-tempat keramat dan jimat-jimat untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan mereka. Dan kita punya sederet sejarah yang memalukan. Perang salib di abad pertengahan, mereka melakukannya bukan melakukan perang suci seperti yang diimpikan Paus Urbanus II, tetapi yang mereka lakukan adalah vandalisme, perampokan, pembunuhan, pembantaian di sepanjang sejarah yang mereka lalui. Bahkan ada salah satu kontingen salib
Mereka bahkan menyerang kota Kristen yang menjadi pusat Kristen Timur ya pada waktu itu, yaitu Konstantinopel. Mereka menyerang teman mereka sendiri dan menjarah. Saudara, perang agama antara perpecahan Kristen di Eropa Barat itu, ya antara Protestan dan Katolik itu pernah membunuh jutaan orang tanpa ampun. Tindakan kekejaman yang disebut inkuisisi itu dimotori oleh gereja di Spanyol, Prancis, dan di beberapa negara yang lain. Itu menimbulkan korban hampir 50 juta orang sepanjang sejarah gereja. Holocaust Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua yang pada intinya dilakukan oleh orang-orang Kristen Jerman membunuh 6 juta orang Yahudi, Gypsy, Slavia tanpa belas kasihan sedikit pun. Karena mereka termakan ideologi Nazi dan keunggulan ras Arya. Jadi ras yang lainnya tidak layak untuk hidup di dunia ini. Pada kesempatan lain kita membaca sejarah persengketaan antara orang-orang Protestan dan Katolik di Irlandia Utara, di kota Belfast. Masih terus juga sampai pada hari ini masih ada kelompok antara Katolik dan Protestan tuh sampai hari ini mereka masih sirik-sirikan, masih saling membenci, saling olok-olok gitu. Dan di waktu yang lalu itu menimbulkan banyak korban. Perang Armenia dengan Azerbaijan baru-baru ini, di mana perang yang pertama dimenangkan oleh orang-orang Armenia yang Kristen itu pada perang itu, mereka sungguh melakukan perbuatan vandalisme yang memalukan karena apa? Menista rumah-rumah ibadah agama lain. Padahal agama lain itu juga tidak melakukan hal yang serupa kepada gereja-gereja atau biara-biara Kristen di sana, ya. Tetapi orang-orang Armenia itu melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Nah, saudara, tahun 1856 sampai 1860 itu pernah terjadi yang disebut Perang Candu, ya, Perang Candu kedua di Cina. Ketika koalisi pasukan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis itu menggempur kerajaan Cina yang pada waktu itu dikuasai oleh dinasti Qing. Nah, perang ini sebetulnya perang yang sepele, ya, karena apa? Ini sebetulnya masalah hegemoni atau penguasaan atas jalur perdagangan candu di Cina. Ya, orang-orang Barat ini berusaha untuk menguasai ekonomi Cina dengan cara perang. Ini adalah sejarah-sejarah yang memalukan bagi kekristenan dan saya cukup malu jika saya membaca hal itu. Ya gimana bisa Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekejaman, tidak pernah mengajarkan tentang keserakahan, tetapi itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya pengikut Kristus. Semua itu bukti bahwa dari abad ke abad setelah generasi kedua murid-murid Tuhan Yesus meninggal, dan di situ membuktikan tidak banyak orang Kristen mengerti panggilan hidup kudus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haus akan kekuasaan, keserakahan atas nama kerajaan Allah dan sifat sombong membuat banyak orang gereja dan kaisar-kaisar Kristen pada waktu dulu itu bertindak melampaui batas sebagai hamba Tuhan Yesus. Pada waktu itu banyak orang Kristen menjadi monster-monster yang haus darah. Dewasa ini pengajaran yang mengatakan bahwa salib Tuhan Yesus itu sudah mampu menghapus semua dosa tanpa terkecuali, bahkan dosa yang akan datang. Dosa yang akan dikerjakan atau dosa yang belum dikerjakan saat ini pun bisa dihapuskan oleh salib Kristus. Saudara, ini benar-benar pengajaran sesat yang menjerumuskan banyak orang Kristen ke neraka. Terus yang kedua, pengajaran yang sama ngawurnya yang mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua, awalnya dikembangkan oleh orang-orang evangelikal di Amerika, yakni pengajaran teologi kemakmuran. Nah, pengajaran itu ya sekarang ini seperti virus COVID-19 itu telah menyebar kemana-mana dan meracuni setiap aliran gereja. Jadi teologi ini tidak hanya dianut oleh orang-orang evangelikal Amerika, tetapi bahkan semua aliran yang ada di dunia ini. Prinsip ajaran ini adalah semakin banyak memberi untuk kepentingan pelayanan dalam tanda kutip, maka akan semakin banyak diberkati. Dan ini nggak ada di dalam kamusnya pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan tidak menunjukkan bahwa firman apa yang kamu minta akan diberi, hidup yang berkelimpahan itu bukan untuk sekedar kita menikmati dunia ini, sekedar menikmati kemewahan dunia ini. Tapi Tuhan berbicara ini untuk kemuliaan yang kekal yang akan datang. Nah, kenapa ajaran kemakmuran ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua? Saudara, tidak dapat disangkali bahwa negara yang diuntungkan setelah Perang Dunia Kedua adalah Amerika Serikat. Negara itu mendadak menjadi negara yang superpower, menjadi negara yang sangat kaya dan berkuasa.
Nah, orang-orang Kristen dari golongan Injili atau evangelikal yang sebetulnya juga tidak sungguh-sungguh mengerti Injil, itu mendadak melihat kemakmuran itu berasal dari Tuhan, berkat dari Tuhan, karena iman mereka. Maka tidak heran, paham teologi kemakmuran ini menyebar ke seluruh dunia sejalan dengan politik hegemoni Amerika Serikat. Saya katakan ajaran itu sungguh-sungguh kelewat batas ya. Bahkan John Calvin, pencetus doktrin predestinasi saja, itu tidak mengajarin bahwa salib juga mengampuni dosa yang akan datang atau yang belum dikerjakan. Ini pengajaran yang benar-benar menabrak ajaran Tuhan Yesus dan para rasul tentang kesucian hidup dan tanggung jawab pribadi, tentang penyangkalan diri memikul salib, dan penyalipan keinginan dosa. Saya katakan pengajaran kemakmuran dunia ini benar-benar memarkir pikiran banyak orang Kristen di dunia ini dan malah mengikatkan diri orang-orang Kristen itu kepada mamon. Ikatan dengan mamon adalah awal segala tindakan kejahatan maupun kelakuan najis yang amoral. Dan ini sudah terbukti dengan jatuhnya para televangelis yang mengajarkan kemakmuran tadi dalam berbagai lembah kenajisan yang mengerikan. Tidak peduli hebatnya mereka berkhotbah atau karunia-karunia yang mereka miliki, tidak peduli ya urapan yang mereka dapatkan, yang mereka katakan itu berasal dari Tuhan. Tetap mereka tidak bisa lepas dari keinginan memperkaya diri, kehidupan yang glamor, dan kehidupan yang ingin dihormati, diakui. Lalu kemudian mereka akhirnya jatuh di dalam berbagai dosa-dosa, seperti pencucian uang, seperti penggelapan pajak, perzinahan. Padahal Alkitab sendiri sudah berkata akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, tapi mereka mengabaikan. Gelombang pengajaran yang menawarkan jalan mudah mendapatkan kemakmuran, kekayaan, mujizat, kuasa hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebetulnya memperparah citra kekristenan yang sudah terpuruk oleh pendahulu-pendahulu kita, yaitu nenek-nenek moyang kita itu. Kekayaan yang dicapai banyak orang tidak dapat membuat orang lantas memiliki karakter Kristus yang rendah hati dan lemah lembut. Itu sebabnya kata Tuhan, unta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Atau kalau saya pakai istilah sekarang adalah lebih mudah unta masuk di dalam lubang jarum daripada orang Kristen masuk surga. Jika ajaran tentang penebusan dosa sedemikian ya, itu sampai dosa yang belum dikerjakan saja turut bisa dijamin terhapuskan, maka pengajaran itu membuat orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Ya mereka menggampangkan karena apa? Merasa bahwa Tuhan sudah ngatur semuanya untuk kelimpahan buat dirinya sendiri. Dan orang-orang ini benar-benar merusak pondasi iman yang ditanam oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah dirancang miliaran tahun sebelum kita ini dilahirkan. Menurut saya ini sebuah pengkhianatan yang terselubung dan benar-benar keterlaluan. Malangnya banyak orang Kristen yang belum sembuh dari keinginan gila tadi, yaitu keinginan untuk cinta dengan mamon. Mereka tertipu karenanya. Alkitab mengajarkan dalam Roma pasal 8 ayat 29 sebagai berikut, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, ini sejajar dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6 yang mengatakan barang siapa mengaku dirinya itu percaya kepada Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi, Tuhan itu merancang kita, saya katakan Tuhan merancang, ya, merencanakan supaya kita menjadi seperti Kristus, supaya kita meneladani Kristus. Di ayat 29 tadi dikatakan orang yang dipilihnya dari semula. Ya, orang yang dipilih ini atau dikenalnya itu berasal dari kata proegno, artinya foreknown atau foreseen. Jadi sudah dilihat, sudah diketahui. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya schedule, Tuhan sudah punya gambaran tentang orang yang akan diciptakan miliaran tahun, jutaan tahun kemudian. Tuhan sudah melihat siapa kita dalam rancangannya. Itu yang disebut proegno. Sedangkan frase ditentukannya dari semula berasal dari kata proorison, ya, artinya to be predestined atau predetermined. Artinya sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara itu sudah direncanakan plot-plot kehidupannya. Nanti harusnya mengambil keputusan ini, nanti harusnya mengambil keputusan itu, ya, sesuai dengan panduan-panduan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak memaksa
orang melakukan apa yang sudah ditentukan itu. Tuhan memberikan kebebasan, kehendak bebas untuk kita mengambil keputusan. Sekalipun Paulus berkata tentang orang yang sudah pro ethno, yang sudah pro orison, ya, artinya sudah ditentukan destinasinya, sudah predestinasi, ya. Bukan berarti orang hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus selalu bebas hambatan pergi ke surga. Ayat 29 ini hanya berkata bahwa ada orang-orang yang diberi kemudahan menjadi Kristen. Misalnya, saudara dan saya terlahir dari keluarga Kristen atau bertemu dengan orang-orang Kristen yang baik, atau mendapat mujizat, mendapat lawatan penglihatan khusus, bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti Thomas dan Saulus yang bertemu dengan Tuhan, sehingga mereka bisa bertobat. Nah, ini orang-orang khusus, orang-orang yang sudah ditentukan saudara dan saya. Sementara ada banyak orang lain yang menunggu giliran, yang menunggu kita bersaksi buat mereka, yang menunggu kita menyatakan kehidupan yang kudus yang dilihat oleh orang-orang yang tidak mendapat kesempatan yang pertama itu tadi. Dan itu adalah anugerah khusus atau grace atau hak istimewa, di mana kita mendapat kesempatan pertama untuk mengalami pemulihan supaya dapat dipakai oleh Tuhan. Maka hak istimewa itu bukan berarti membuat orang Kristen boleh lepas tanggung jawab dari tanggung jawab moral dan bebas dari kepatuhan kepada pimpinan Tuhan yang melalui firman Tuhan dan pengilhaman Roh Kudus, ya. Saudara, pengilhaman Roh Kudus itu bukan saudara kayak orang nerawang gitu yang ngeliat-ngeliat yang aneh-aneh gitu, bukan. Roh Kudus bertahta dalam hati kita itu mendorong kita mengambil keputusan-keputusan yang benar. Contohnya misalnya begini, saudara jalan-jalan terus kemudian saudara melihat ada orang yang kesusahan, ya udah tua gitu ya, mengemis begitu. Saudara punya uang, sebetulnya uangnya pas-pasan. Kemudian saudara tergerak, saudara kasih kepada orang tersebut. Ada seorang wanita yang pernah saya ikuti kisahnya di YouTube, berkisah demikian. Wanita ini lagi makan di sebuah restoran, kemudian di luar restoran itu dia melihat ada seorang homeless, seorang gelandangan yang minta-minta, dan ada beberapa orang yang baik hati memberikan uang penninya atau uang poinnya itu kepada gelandangan itu. Setelah dirasakan uangnya cukup, lalu dia masuk ke restoran itu untuk membeli makanan yang murah tentunya, makanan yang sederhana. Nah, si wanita itu yang sedang ngopi, sedang menikmati sandwich, ya makanan barat itu, melihat si gelandangan tadi menunggu makanannya selesai diolah. Kemudian wanita itu memanggil, "Pak, sini duduk sama saya, kita ngobrol." Saudara yang dikasih Tuhan, gelandangan itu cukup kaget ketika mendengar undangan si wanita tadi. Kenapa? Karena ya tidak ada orang yang mau ngobrol dengan dia sepanjang hidupnya. Bahkan lebih banyak orang menghina dia atau mengusir dia. Lantas dia duduk di situ. Terus kemudian wanita itu menawarkan sandwichnya. "Nih makan Pak, silahkan. Dan ini ada kopi juga, kita ngobrol," gitu. Dan singkat cerita mereka saling ngobrol, mereka saling berbagi pengalaman. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Wanita itu berkata, "Saya harus meninggalkan restoran ini ya, saya ada urusan jadi saya harus pergi ya. Sampai ketemu lagi," begitu. Nah, saudara, si gelandangan itu ngomong, "Tunggu sebentar, saya mau menuliskan sesuatu." Terus kemudian dia ngambil kertas toilet, kemudian dia minta bolpen, terus kemudian dia menuliskan sebuah pesan, terus dilipat dikasihkan ke wanita itu, terus kemudian dia keluar dari restoran itu. Nah, wanita itu membuka pesan itu, apa yang terjadi? Gelandangan itu berkata, "Saya belum pernah ada seseorang yang menerima seperti ini. Saya pikir tidak ada orang yang mengasihi saya. Dan tahukah Anda bahwa saya sebetulnya hari ini mau bunuh diri karena saya sudah putus asa. Saya merasa tidak ada orang yang mengasihi saya. Tetapi pertemuan malam hari ini membuat saya berubah pikiran. Ternyata masih ada orang yang dikirim Tuhan untuk memperhatikan saya. Jadi saya urung untuk bunuh diri." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, wanita tadi melakukan sesuatu yang diilhami oleh Roh Kudus, yang diperintahkan oleh Roh Kudus, sehingga menyelamatkan satu jiwa. Nah, justru orang yang diberi anugerah khusus itu dituntut besar oleh Tuhan, ya, untuk mempertanggungjawabkan anugerah tersebut. Dan kita bertanggung jawab apa yang direncanakan oleh Allah Bapa supaya dapat berjalan dengan baik dalam hidup kita. Sehingga ayat berikutnya dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 Tuhan berkata, "Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya."
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin ada yang ingin berdebat, yang ingin menyanggah apa yang saya katakan tadi dengan menarik di ayat yang sebelumnya, yaitu Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, sekalipun Paulus di situ mengatakan bahwa engkau diselamatkan karena iman, saya justru mengatakan justru bahwa kita menjadi orang Kristen bukan karena andil atau jasa kita, maka Tuhan tertarik kepada kita. Tetapi Tuhanlah yang sudah merancang posisi kita pada saat ini, dan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup benar dan menjadi seperti Kristus. Ya, sehingga iman yang ada dalam diri kita itu memancarkan kehidupan Kristus. Nah, artinya anugerah atau kasih karunia itu bukanlah andil kita. Artinya bukan karena kita layak untuk menerimanya karena kita orang baik itu ya. Saudara, tidak ada di antara kita yang bisa mengatur kehidupan kita. Tidak ada seseorang pun yang bisa menentukan di mana kita lahir. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan keluarga mana kita lahir, lingkungan mana kita mau tinggal, bertemu dengan siapa, pengalaman rohani yang macam apa. Dan itu semua sudah direncanakan oleh Allah. Ya, sudah jutaan ribuan tahun yang lalu atau miliaran tahun yang lalu, ya. Artinya Allah sudah mempersiapkan semuanya itu. Jadi jika kita menjadi Kristen saat ini, lalu diberi kesempatan pertama, itu artinya saudara mendapat antrian pertama, mendapat fasilitas prima untuk mengenal Allah secara benar. Itu bukan karena kita dari sononya itu baik, gitu ya. Namun dari semua yang telah direncanakan oleh Allah, ya direncanakan dengan baik, tetap membutuhkan keputusan kita masing-masing. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan, yakni dengan keputusan menanggapi panggilan Tuhan untuk mengubah batin kita yang terlanjur rusak oleh dosa ini untuk diubah menjadi seperti hatinya Kristus. Di dalam Matius pasal 22 kita membaca sebuah kisah bagaimana seorang raja mempersiapkan sebuah pesta dan mengundang sahabat-sahabatnya. Dulu saya sudah pernah menyampaikan bahwa sahabat-sahabat ini itu baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Tetapi sahabat-sahabat ini menolak undangan pesta sang raja karena sahabat-sahabat ini memutuskan untuk sibuk dengan urusannya sendiri, bukan urusan sang raja. Dan ini sama dengan orang Kristen yang sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan ambisinya sendiri, sibuk dengan cita-citanya sendiri, sibuk dengan kesenangannya sendiri, dan tidak peduli dengan urusan Tuhan. Dan ini membuat sang raja marah. Tuhanlah yang memasang kita pada posisi saat ini. Supaya apa? Matius pasal 5 ayat 16 itu tergenapi. Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Juga yang di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. Karena itu jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang hina, ia akan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat, dikhususkan berguna bagi tuannya dan dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu perhatikan kata-kata di Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Orang-orang yang di luar kekristenan itu bisa melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang mulia. Dan akhirnya orang-orang ini bisa memuliakan Bapa melalui kehidupanmu yang benar. Kehidupanmu yang kudus, kehidupanmu yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21, perhatikan. Ia akan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat, dikhususkan berguna bagi tuannya. Kalau Bapak Ibu mempersiapkan diri saudara dengan benar, ya, saudara belajar firman Tuhan bukan untuk kepentingan sensasi, bukan untuk kepentingan diri sendiri untuk mencari hormat atau mencari kekayaan, mencari berkat, tetapi ini untuk kepentingan Tuhan, maka engkau akan dilayakkan oleh Tuhan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat. Tetapi tetap harus diingat bahwa sekalipun Anda sudah menjadi Kristen, bahkan sudah sekolah teologi sekalipun ya menjadi pastor, pendeta, potensi untuk jatuh kembali itu tetap ada, tetap besar. Bahkan tetap sangat besar peluang kembali ke muntahan lama, yakni menjadi orang-orang yang najis. Ini orang-orang yang tertipu oleh iblis.
Berapa banyak pendeta penginjil yang jatuh di dalam perjinahan, penipuan, penyalahgunaan uang gereja untuk kepentingan pribadi? Itulah yang disadari Paulus di dalam seluruh uraian keluh kesahnya di Roma pasal yang ke-7. Nah, saya cuplik ayat 19 dan 20 ya. Sebab aku tidak melakukan perbuatan baik yang ku kehendaki, tetapi aku melakukan hal yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi jika aku melakukan hal yang tidak ku kehendaki, itu bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup di dalam aku. Saudara, Paulus mengerti benar, di dalam dirinya ada suatu kekuatan untuk mendorongnya, untuk melawan kehendak Tuhan, mendorongnya untuk hidup semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Nah, jika seorang seperti Paulus dan Petrus menyadari ada potensi-potensi bahaya yang mengintai diri mereka, mestinya kita di zaman now ini tidak boleh terlalu sombong, tidak boleh gegabah, tidak boleh merasa mampu menangkal roh-roh jahat dan bisa merasa dirinya aman-aman, padahal roh-roh itu bisa menyusup masuk di dalam pikiran mereka karena hati mereka tidak dijaga di dalam kekudusan. Ayat 29 ini tidak boleh berdiri sendiri tanpa ayat 28 atau ayat-ayat lainnya. Karena kita percaya bahwa semua tulisan yang dikanonkan menjadi Alkitab ini diilhami oleh satu pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Jika tadi Paulus mengatakan kamu dibenarkan oleh iman, sedangkan Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati atau kosong, itu sebetulnya klop. Bukan Paulus bertentangan dengan Yakobus. Ya. Nah, apa yang dituliskan oleh rasul-rasul ini pasti mengarah kepada satu titik kulminasi. Kita mesti menyadari benar dengan apa yang disadari oleh Paulus dan Yohanes di dalam Roma pasal 3, 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang berbuat benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah berbalik darinya, mereka bersama-sama menjadi tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai pasal 3, Yohanes menuliskan tentang bukti nyata bahwa manusia begitu mudah terbiaskan, terbelokkan dari tujuan mulia Bapa. Padahal jemaat Efesus dalam Wahyu pasal yang kedua itu hanya terpaut 30-an tahun dari kebangunan rohani yang dirintis oleh Paulus, ya. Pada waktu itu Paulus itu membakar ribuan buku-buku tenung, buku-buku ramal dari orang-orang di Efesus. Dan juga jemaat Laodikia di pasal 3 itu masih di dalam masa penggembalaan Rasul Yohanes loh. Nah, jika mereka itu bisa meleset jauh dari harapan Tuhan, apalagi kita orang-orang Kristen pada zaman now ini yang mengikuti dogma-dogma yang tidak teruji sebelumnya, yang percaya bahwa dengan percaya kepada Yesus pasti selamat masuk surga. Inilah yang selalu saya katakan berulang-ulang. Dalam diri kita itu ada naluri dosa yang kuat yang mau menyeret kita menuju kepada kegelapan dunia, ya, kegelapan abadi nantinya. Paulus menyadari sekali hal itu, ya. Itulah sebabnya ia berkata di 1 Korintus 9 ayat 27, "Namun aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak." Saya bisa membaca rasa takut, rasa gentar dalam diri Paulus, ya, ketika menulis surat 1 Korintus 9 ini, ya, ada satu kegentaran jika dia salah melangkah, dia salah mengajar, sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara, kata menguasai di dalam ayat tadi itu berasal dari kata doulagogo. Itu berasal dari dua kata, yaitu doulos. Doulos itu artinya budak, dan ago, yang arti penuhnya adalah dipaksa tunduk seperti diperbudak. Ya. Nah, saudara, jadi jika Paulus mengatakan aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya, artinya menguasainya sampai tubuh ini tunduk kepada keinginan Roh Kudus. Ya, tunduk kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, sejak tahun 1991 ketika saya mulai melayani Tuhan secara sepenuhnya, ya, saya mengamati hal-hal yang berhubungan dengan parousia, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sejujurnya saya memiliki kerinduan yang besar untuk segera bertemu dengan Sang Raja yang saya layani. Nah, 30 tahun berlalu tanpa ada tanda-tanda pasti bahwa Tuhan akan datang. Tetapi saya bukan orang yang skeptik yang lantas jadi masa bodoh loh. Saya merasa tidak perlu menyaksikan nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau tentang akhir zaman
Karena Tuhan sudah membuktikan banyak firman-Nya digenapi selama saya melayani beliau. Jadi saya tidak perlu menyaksikannya. Tetapi semakin saya tua, semakin saya sadar bahwa soal kedatangan Tuhan yang kedua kali dan akhir zaman bukan yang terpenting untuk kita perhatikan. Sekali lagi saya katakan, bukan yang terpenting untuk kita perhatikan. Ternyata ada perkara yang lebih urgent, lebih penting ya untuk dipikirkan kita pada saat ini. Mengapa topik tentang akhir zaman, topik tentang kedatangan Tuhan itu bukan topik yang saya anggap penting untuk dikhotbahkan? Saudara, karena apa artinya kita heboh dengan berkhotbah tentang akhir zaman dan heboh menafsir siapa yang menjadi antikris, ya. Lalu menafsir keadaan zaman ini, baik bencana-bencana alam yang terjadi, perang, dan kemajuan teknologi serta politik dengan keterkaitannya munculnya antikristus. Tetapi kenyataannya orang yang kita khotbahi itu tidak peduli dengan kekudusan. Mereka masih memiliki karakter yang lama, yang berzina tetap berzina, yang suka berantem tetap suka berantem, yang suka bohong tetap suka bohong, yang keras kepala tetap keras kepala, yang glamor tetap glamor. Nah, orang-orang ini terus-menerus mendukakan Roh Kudus. Sehingga saudara, saya menyadari sekarang dan ya saya merasa beruntung ya bahwa saya masih hidup saat ini sehingga bisa mengingatkan kepada saudara tentang perkara ini. Ternyata yang sangat penting adalah supaya kita sempurna seperti Bapa, di mana kualitas iman kita harus lebih prima, harus melampaui ahli-ahli Taurat, kata firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat ke-20. Ya. Jika saya sadari itu, maka betapa saya sendiri masih tertinggal dan saya harus mengejarnya seperti Paulus berkata di Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kematian tanpa kesempurnaan, kematian kita tanpa menggenapi tujuan Allah adalah malapetaka besar, adalah tragedi di atas segala tragedi. Saya pernah mengatakan, no holiness, no heaven, no transformation, no heaven. Ya, artinya tidak ada kekudusan, tidak ada surga, tidak ada perubahan, tidak ada surga. Kalau pamannya saudara tidak mengalami perubahan, saudara tidak mengingini kekudusan, itu namanya mati konyol, itu namanya tragedi besar. Jika orang menolak mempercayai keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya misalnya orang yang beragama lain, itu satu tragedi yang wajar. Karena mereka memang sengaja menabrak rambu-rambu Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 bahwa jalan satu-satunya kepada Bapa, pada kemuliaan Bapa hanya melalui Yesus. Ya, dan mereka tidak mau percaya, itu wajar jika mereka nanti tidak akan diterima surga. Tetapi jika Anda yang orang Kristen dan mengikuti khotbah saya bertahun-tahun, yang mengira sudah pasti selamat sampai ke surga karena percayanya Anda kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika Anda mati dan Anda tidak mengalami perubahan, ya, Anda bertemu dengan Tuhan hanya untuk mendengar kata-kata Tuhan yang berkata, "Aku tidak mengenal kamu, enyah kamu." Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 23 Tuhan mengingatkan dengan jelas bahwa pada akhir zaman ada banyak orang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Ya, tapi Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 Tuhan katakan, "Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga." Matius 5 ayat 20 yang sering saya ulangi berkali-kali, "Jika hidup keagamaanmu, jika hidup di kayu sunenmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga." Dan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, dengan tugas Tuhan mengatakan, ayat 7a, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan." Karena apa? Karena apa yang dia tabur, apa yang ditabur orang itu nantinya akan dituainya. Nah, saudara, sekalipun Anda di mata masyarakat umum dan religius, ya, Anda adalah orang baik, Anda dikenal sebagai orang yang dermawan, Anda dikenal sebagai seorang yang sangat aktif di dalam kegiatan gereja, termasuk Anda aktif berkhotbah, bersaksi, tetapi bila Anda masih memendam dendam, Anda masih sombong, Anda masih cinta uang, Anda masih belum bisa meninggalkan kesukaan-kesukaan yang merebut perhatian kepada Tuhan, yang menghabisi waktu
devosi penyembahan kepada Tuhan, saya katakan itu tragedi besar buat Anda. Karena Anda hanya akan mendengar kata-kata Tuhan, hanyalah kamu, hai pembuat kejahatan. Saudara mungkin tidak pernah berpikir, saudara habiskan waktu di depan televisi, saudara habiskan waktu mancing, saudara habiskan hanya untuk nonton bioskop begitu. Padahal pada waktu itu ada jam-jam premium untuk engkau menyembah Tuhan atau untuk menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Jika engkau tinggalkan, itu bisa membuatmu mendengarkan kata-kata tadi, hanyalah kamu, hai pembuat kejahatan. Apa Anda pikir saya tidak takut dengan semua peringatan itu? Saya selalu ingat kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, namun aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya, supaya aku sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin yang membedakan antara sebagian besar dari Anda dan saya saat ini adalah bahwa saya memiliki kesadaran bahwa saya mempunyai potensi untuk jatuh, maka saya harus waspada, berawas-awas, dan menjaga hati saya. Sedangkan Anda, sebagian besar dari Anda, itu tidak menyadari potensi tersebut. Ya, ini yang membedakan antara saya dengan sebagian besar dari Anda. Ya, Anda tidak menyadari potensi-potensi di mana saudara bisa jatuh. Ya, dan kembali kepada sifat yang lama, kubangan yang lama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mempunyai perhatian yang besar pada fenomena-fenomena penting di alam ini. Ya, seperti pemanasan global, pandemi COVID-19. Nah, maksud saya begini ya. Saya sudah melihat bahwa pemanasan global ini seperti yang saya sampaikan dalam khotbah saya yang terdahulu. Pemanasan global bukan semata-mata mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es abadi di puncak-puncak gunung tertinggi seperti kalau di Indonesia dulu saya masih ingat di SD itu diajarkan bahwa satu-satunya gunung di Indonesia yang memiliki salju abadi yaitu Gunung Jaya Wijaya di Papua, ya. Kalau dulu Irian Jaya, ya. Tetapi sekarang saya mendengar kabar bahwa di atas Jaya Wijaya tidak ada salju lagi, ya. Artinya sudah mencair. Dan kita sudah mendengar bahwa es-es yang ada di Antartika, yaitu kutub utara, kutub selatan, Arktik, ya, itu pada mencair pada musim panas. Dan ini benar-benar mengerikan sebetulnya. Nah, saya selalu berkata bahwa dampak pemanasan global ini akan lebih buruk lagi. Menyebabkan, satu, naiknya permukaan laut. Berarti ini malapetaka bagi kota-kota yang ada di pantai dan negara-negara kepulauan. Ya, negara-negara yang ada di Pasifik itu sudah terancam tenggelam. Terus peningkatan suhu itu menyebabkan penguapan yang tinggi, menyebabkan meningkatnya kekeringan di satu tempat dan banjir karena hujan lebat di tempat yang lainnya. Kemarin saya bagikan bahwa banyak sungai, banyak danau di Afrika dan di beberapa tempat di Asia lainnya itu mengering saat ini. Ya. Dan gurun pasir di Iran tercatat mencapai suhu yang tertinggi yaitu 70 derajat Celcius. Nah, ini tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di suhu tersebut ya. Peningkatan suhu juga menyebabkan perbedaan tekanan udara makin tinggi dan ini akan menghasilkan badai yang makin lama makin kuat. Masalah yang terakhir yang saya perhatikan adalah malapetaka pemukul yang dahsyat yaitu pandemi penyakit. Saya yakin COVID-19 ini bukan yang terhebat, bukan yang paling ditakuti. Saya pernah menyampaikan kepada Anda setidak-tidaknya ada beberapa pandemi besar yang menghancurkan peradaban Kristen pada sejak semula. Yang pertama orang mengenal namanya Justinian Plague, wabah yang terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Justinius, Kaisar Roma yang sudah Kristen pada waktu itu. Terus kemudian di abad pertengahan ada Black Death Plague, ya pandemi yang disebut Black Death, kematian hitam. Terus kemudian di abad yang baru 20 awal abad 20 yaitu tahun 1918 dan sampai 4 tahun berikutnya itu ada wabah yang melanda seluruh dunia dimulai dari Spanyol sehingga disebut Spanyol flu. Dan terakhir kita ini 2019 yaitu COVID-19. Apa yang berurusan dengan list tadi ya untuk membuat Anda melihat bahwa Allah tidak menganak-emaskan orang-orang Kristen. Ya. Begitu Allah perlu menggebuk orang Kristen yang sudah keterlaluan tingkah lakunya, Allah akan melakukannya tanpa tanggung-tanggung, tanpa tedeng aling-aling. Kenapa? Masalahnya manusia udah nggak tahu diri. Ya, saudara sadar nggak ini yang terjadi? Terlepas dari ramalan-ramalan akhir zaman yang menjadi tren topik khotbah yang laris ya oleh beberapa pengkhotbah-pengkhotbah yang
mencari sensasi ya dewasa ini, saya melihat semua yang terjadi itu dari sisi yang berbeda ya, yaitu bahwa murka Allah tidak dapat dibendung lagi sekalipun orang mengakui dirinya Kristen. Ya. Nah, saya melihat dari sisi yang lainnya ini ya, bahwa ini bukan hanya semata-mata penyakit yang merebak kemana-mana, bukan semata-mata ini bahwa akhir zaman, tetapi yang saya lihat adalah bahwa ini adalah bagian dari cara Tuhan memukul orang, memukul manusia. Dan ini tidak bisa dibendung. Walaupun orang-orang Kristen ini berdoa sampai sekencang-kencangnya. Ya. Kita mengambil case Justinian Plague ya, dan Black Death Plague yang membuat Eropa itu bangkrut, kehabisan tentara, menyebabkan mereka tidak bisa memenangkan perang salib yang brutal pada waktu itu. Kita harus melihat dari kacamata Allah bahwa orang-orang Kristen Eropa telah berselingkuh dengan dunia di awal pertumbuhan gereja. Pada waktu itu banyak orang Eropa menerima kekristenan secara bulat karena ya politik pada waktu itu rajanya jadi Kristen ya semuanya jadi Kristen gitu. Nah, saudara, itu sebabnya karena kekristenan pada waktu itu tidak bisa mencerminkan wajah Yesus, maka yang dihantam wabah tadi ya orang-orang Kristen di Eropa. Orang-orang Kristen di Eropa itu mengawinkan Injil atau Gospel dengan dua berhala dunia lainnya, yaitu glory dan gold. Ini sungguh menjijikkan. Bagaimana Injil yang murni, Injil yang kudus itu dikawinkan dengan glory, kemegahan, ya, gold, kekayaan, emas. Nah, ini yang disebut sebagai air susu dibalas air tuba. Dan di zaman now ini ada banyak orang Kristen yang jadi air susu dibalas air tuba, alias para pengkhianat. Saudara, menurut saya pengkhianatan Yudas itu masih lebih masuk akal dan masih bisa diterima wajar dibanding dengan pengkhianat-pengkhianat modern pada zaman sekarang ini, para penginjil yang hanya mencari kesenangan, para pemimpinnya hanya mencari kepuasan dirinya sendiri, ketenaran diri sendiri, ya, kekayaan. Karena apa? Yudas masih ada nilai nasionalisme. Dia melakukan pengkhianatan itu hanya untuk merangsang Yesus berontak karena dia pikir orang mana mau sih mau digebukin, orang mana mau sih mau ditangkap. Dia pikir kalau Yesus ditangkap, dia pasti melawan dan akan menunjukkan kekuatannya, kesaktiannya untuk menghancurkan orang-orang Romawi. Itu yang ada dalam pikiran Yudas, masih ada nilai nasionalismenya. Kalau secara dunia masih bagus lah. Tetapi banyak orang Kristen ini datang ke gereja tidak ada nilai apa-apa kecuali hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, kecuali hanya sekedar mencari sembuh, setelah sembuh ngapain? Ya sebodoh amat semaunya dia sendiri gitu ya. Bahkan ada orang yang sudah sembuh dari penyakit mengalami mujizat pun masih jatuh di dalam dosa kubangan yang mengerikan. Ya. Saudara bisa melihat betapa jahat dan bejatnya orang-orang Kristen pada waktu itu ya, pada abad pertengahan yang mengatasnamakan gereja untuk mengambil keuntungan buat dirinya sendiri dan ini sungguh jahat di mata Tuhan. Maka saya bisa mengerti mengapa perang dunia pertama dan kedua dengan korban lebih dari 80 juta ya dalam satu abad itu, sebagian besar korbannya adalah Eropa. Orang-orang Kristen ini yang ada di Eropa itu saling berbunuhan karena keserakan dan kesombongannya mereka sendiri. Ya. Untuk itulah saya seperti Paulus sangat mengerti betapa liarnya manusia kedagingan itu. Betapa mengerikannya naluri dosa yang telah meracuni jiwa manusia. Otak kita sudah sedemikian rusak, sedemikian tercemar dengan keinginan dunia. Bahkan setan pun sampai bisa meracuni teologi kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Teologi yang menutupi mata kita untuk hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Karena otak kita ini yang segede bakpao ini sudah diracuni hanya untuk cari kekayaan, cari kesenangan, cari kemewahan. Jika saya mengajak Anda kembali kepada kehidupan yang kudus dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti Anda tidak tahan. Pasti Anda akan berkata, Fred, aku nggak mau, begitu ya. Berapa banyak pekerja di pelayanan yang mengundurkan diri dari pelayanan ini karena mereka lebih memilih dunia ketimbang kehendak Tuhan. Mereka nggak tahan untuk melayani tanpa tulus. Mereka tidak tahan melayani tanpa pamrih. Ya, tak banyak orang yang bisa bertahan dalam kehidupan yang keras yang ditentukan oleh Tuhan. Saya selalu masih ingat di 2 Timotius pasal yang kedua ayat keempat sampai 6. Bagaimana Tuhan membentuk orang-orang Kristen yang mula-mula tadi, diumpamakan seperti seorang prajurit, seorang petani, dan seorang olahragawan, yang semuanya harus bekerja keras.
Tapi banyak orang Kristen zaman now ini tidak mau mengikuti aturan tersebut, tidak tahan terhadap kekerasan yang sedang ditampakkan oleh Tuhan. Berapa banyak pendeta yang mundur dari pelayanan, berapa banyak pekerja pelayanan yang mundur dari tugas mereka, tanggung jawab mereka. Dan mereka berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Ya, karena silau dengan dunia ini. Saya pernah melihat seorang pengkhotbah Amerika yang berusaha untuk mencari sensasi dengan mengusir virus corona 19 di depan umum gitu dengan suara yang lantang. Ini benar-benar iman spekulatif tanpa mau mengerti kenapa Tuhan izinkan virus ini muncul. Ini memaksa Roh Kudus melakukan kehendaknya, bukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sekarang tidak terlalu tertarik untuk memaksa Roh Kudus memberi pengurapan. Karena sejujurnya banyak orang mencari pengurapan, mencari tanda-tanda ajaib itu bukan untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, tetapi banyak kali terbesit sebetulnya hanya untuk mencari kemegahan diri sendiri, untuk mencari pengakuan buat diri sendiri. Nah, sementara kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa maut dapat menjemput siapapun saat ini dan setiap saat waktunya. Kita menyaksikan banyaknya korban yang dimakan oleh COVID-19 ini atau penyakit lainnya, tidak peduli jemaat biasa atau pendeta yang paling karismatik sekalipun itu banyak meninggal, banyak menjadi korban. Kita melihat kondisi ekonomi dikacaukan karena orang tidak dapat berdagang dengan baik seperti dahulu. Banyak orang terpaksa di PHK dan kejahatan pun meningkat karena orang butuh uang. Ya, karena itulah saya melihat ada hal yang lebih urgent, lebih penting daripada sekedar mujizat, daripada sekedar pemberitaan akhir zaman, daripada sekedar mencari kemakmuran, ya, atau mencari terobosan-terobosan masalah. Ya. Saya lebih urgent untuk memberitakan kepada saudara, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tahu ada orang-orang yang kena sakit kanker dan sedang menuju kepada kematian. Saya tahu ada orang-orang yang kena stroke atau bahkan kena COVID-19, ya, dan sebagainya. Tapi saudara, saya mau katakan, apa artinya sembuh jika engkau nanti akhirnya masuk neraka karena berbuat dosa lagi? Apa artinya mengalami kemakmuran jika engkau salah menggunakan uang kemudian engkau dihakimi oleh Tuhan dan masuk neraka? Perkara yang lebih urgent adalah kemauan Anda untuk menyangkal diri dan memikul salib seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Ya, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salib, ia tidak layak bagiku. Kalau di dalam istilah Paulus, menyalibkan keinginan daging atau menanggalkan manusia lama. Nah, Galatia pasal 5 ayatnya ke-24. Mereka yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalibkan nafsu kedagingan serta segala nafsu dan keinginannya. Maksudnya adalah memiliki kesadaran bahwa kita itu milik Yesus. Maka semua hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua hal-hal yang menjadi batu sandungan dan tidak mengerjakan kemuliaan bagi Bapa, itu mestinya disalibkan, mestinya ditinggalkan, ditanggalkan. Ya. Dalam hal ini disebut nafsu kedagingan. Di Efesus pasal 4 ayat ke-22. Buanglah manusia lamamu yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama, yang sedang dirusak oleh hawa nafsu yang menipu. Kata buanglah manusia lamamu itu menunjukkan apa? Di dalam orang-orang Efesus tadi itu masih ada sisa-sisa manusia lama yang masih melekat mereka, yang dipraktekkan walaupun mereka sudah ke gereja. Ya, itu sebabnya Paulus mengingatkan, tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus, engkau akan beres, engkau akan selamat, tetapi engkau harus mempunyai tanggung jawab membuang manusia lama. Apa yang saya katakan ada hubungannya dengan Filipi pasal 2 ayat ke-12. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perintah kerjakan keselamatanmu itu, ya, adalah tindakan aktif atau jawaban kita kepada panggilan Tuhan. Jadi, sekalipun mereka sudah menjadi Kristen, jika mereka tidak mengerjakan keselamatannya, jika mereka tidak menjaganya terus sampai akhir, maka kehidupan Kristen mereka itu sia-sia. Nah, untuk apa kita menyaut dan menjawab panggilan Tuhan untuk hidup yang kudus seperti ini, ya, di Filipi pasal 2 ayat 14, lakukan semuanya itu tanpa menggerutu dan berbantah, ayat 15, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bersalah
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini, sehingga kamu bersinar di antara mereka sebagai terang di dunia. Saudara, perlunya kita menjawab panggilan Tuhan untuk hidup kudus itu, supaya kita ini punya rem pada waktu kita melangkah kepada kenajisan, pada waktu kita mau melangkah kepada cacat-cacat rohani. Nah, kita ada remnya itu. Artinya, perubahan yang dikehendaki Tuhan itu dapat tercapai oleh kita. Itu bukan simsalabim, ya, bukan mistis, bukan ujuk-ujuk tumpangin tangan terus kemudian kita jadi beres, enggak. Ya. Dan yang kedua adalah ada usaha dari kita menanggapi Tuhan. Saya telah membuktikan bahwa tidak banyak orang yang setia kepada Tuhan, walaupun mereka sudah mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan ilahi, pemulihan ekonomi, bahkan ada dapat karunia-karunia yang luar biasa, penglihatan supranatural, bahkan sudah mengalami pelepasan dari kuasa roh jahat, itu bisa tidak tahan lama. Ada orang-orang yang bersekolah di sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, aktif pelayanan. Itu juga bukan jaminan seseorang bisa memberikan hidupnya untuk Tuhan semata-mata seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Karena kenyataannya ada yang harus bolak-balik dilayani pelepasan, ada yang hidupnya kembali kacau balau, ada yang kembali kerasukan, ada yang karakternya tetap sombong, keras, serakah, ya sempat sih rendah hati, ya sempat sih jadi baik, tetapi setelah berapa lama kembali lagi jatuh, ya kembali lagi menjadi orang yang keras hati, sombong, serakah, pelit, dan sebagainya. Ada orang-orang, ada pria-pria yang tetap genit kepada wanita, ya tetap senang main-main perempuan gitu yang bukan istrinya. Maka saya sadar bahwa tanpa orang mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak mungkin ia mengalami pertumbuhan rohani yang bagus. Yang kedua, tanpa mencintai Tuhan dengan tulus, tidak mungkin ia dengan rela melepaskan manusia lama. Tanpa mencintai Tuhan, tidak mungkin ia mau memberikan hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tanpa mencintai Tuhan yang benar, tidak mungkin karakter seseorang itu diperbaharui. Dan untuk mencintai Tuhan dengan benar, hanya bisa jika Anda mau benar-benar belajar mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Hosea pasal 4 yang ke-6 pernah saya bagikan, menegaskan bahwa orang percaya tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mereka akan binasa. Mereka akan hancur dimakan oleh ilah-ilah zaman ini. Karena perhatiannya akan mudah teralihkan kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Orang yang tidak mau mengenal Allah akan mudah ditipu dan juga akan mudah dipakai oleh setan menjadi penipu. Nah, orang yang mau mengenal Tuhan itu butuh pengorbanan. Karena apa? Karena untuk menyalibkan daging kita, itu menyalibkan kesenangan, itu butuh pengorbanan. Ia harus mau disusahkan, karena harus melawan kedagingannya tadi. Padahal rasa nikmat kedagingan itu atau manusia lama itu sudah lama menjadi addiction atau ketagihan dalam diri kita. Sama seperti orang yang ketagihan merokok, minum minuman keras, itu susah untuk lepas. Ya. Orang ketagihan narkoba itu susah untuk lepas. Ya. Sama seperti orang Jawa, kalau masakannya tidak rasa manis, itu tidak afdol untuk dinikmati. Ya, kalau nggak ditambahi gula, maka rasanya pasti nggak enak. Ya, itu ketagihan itu kayak gitu. Ya. Nah, kita sayangnya ketagihannya bukan ketagihan makanan, tetapi ketagihan naluri dosa. Nah, orang yang mau diubahkan adalah orang yang mau mengenal Tuhan. Kenapa? Ia harus terus berjuang untuk menyalibkan dirinya, mematikan nafsu dosa, mematikan naluri dosa, dengan kesadaran penuh pada firman Tuhan. Pikiran dan batinnya harus diisi oleh firman Tuhan, harus diisi oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus. Contoh ya, Anda laki-laki punya selera berlebihan kepada wanita yang cantik. Walaupun Anda sudah tua sekalipun, ya naluri pejinahannya itu bisa tetap ada. Tetapi ketika Anda punya kesadaran bahwa hal itu najis dan Anda tahu itu tidak menyenangkan Tuhan, Anda berjuang untuk berhenti. Anda harus mau berhenti mencari wanita-wanita muda yang cantik di medsos-medsos ya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Anda mulai menghindari guyonan atau bercandaan tentang wanita cantik, tentang aurat wanita. Karena terus terang, banyak rekan-rekan seumur saya yang sudah berubah seperti saya ini,
itu masih tetap semangat jika bercanda tentang wanita cantik, tentang aurat wanita gitu. Jika Anda suka barang-barang mewah, suka baju mewah, suka kehidupan glamor ya, atau mungkin Anda adalah sebagai orang yang suka belanja yang disebut shopaholic ya, atau orang yang suka melihat barang-barang mewah begitu. Padahal yang Anda belanjaan itu tidak terlalu perlu, atau sebetulnya di rumah itu sudah ada barangnya gitu ya, tapi Anda pengen beli gitu ya. Nah, kecenderungan hati Anda untuk terus membeli, mungkin karena Anda banyak uang, itu ketika saudara mendengar suara Roh Kudus bahwa engkau tidak perlu membeli. Uang yang kau miliki itu sebaiknya engkau gunakan untuk menolong orang yang kelaparan, menyekolahkan anak-anak yang tidak punya supaya bisa sekolah dengan baik. Nah, itu akan lebih baik ketika engkau mau melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam hatimu. Mungkin Anda tahu tetangga Anda ada yang sakit tidak punya uang untuk berobat, ya. Mungkin Anda punya orang tua yang butuh biaya perawatan, mungkin ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan biaya. Nah, saudara salurkan ke sana. Itu saudara mendengarkan suara Roh Kudus. Itu belajar menyalibkan daging saudara. Ini kesempatan untuk melawan dosa. Ini kesempatan untuk melawan kedagingan. Contoh lainnya, jika Anda merasa diri Anda itu sebagai wanita yang menarik, cantik, dengan tubuh yang seksi, dengan kulit yang indah. Jika dahulu Anda suka menarik perhatian pria, jika dahulu Anda suka memamerkan kewanitaan Anda, ada dorongan kuat untuk menggoda laki-laki. Sadarlah bahwa kecantikanmu itu suatu saat akan memudar dan akan layu ketika tua. Dan sifat liarmu itu akan membawamu ke neraka. Karena seperti Isabel, istrinya Ahab ya, orang-orang yang terobsesi dengan kecantikannya itu hanya akan mempesona laki-laki dan cepat atau lambat engkau akan tahu panasnya neraka. Maka sekarang kesempatan untuk menjaga mahkota kehormatanmu yaitu hidup kudus tanpa perlu menarik perhatian lawan jenis, tanpa harus mencari cinta murahan, lakukanlah sekarang. Jika Anda orangnya cepat tersinggung, mudah sakit hati, dan lama bisa memaafkan, suka menyimpan dendam. Nah, ketika Anda mendengar khotbah ini, ingini Anda melawan kesukaanmu yang cepat emosi meledak-meledak tadi ya, untuk supaya engkau bisa menjadi orang yang lemah lembut, mudah mengampuni, ada penguasaan diri. Ini waktunya belajar melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita nggak banyak. Waktu kita nggak banyak ya. Saudara, caranya itu gampang. Mulai menguliti sifat-sifat burukmu tadi. Ya, akui di depan Tuhan. Dan terus meminta Tuhan untuk menguatkan hati kita. Melawan keinginan daging tadi. Jadi, saya tidak menguatkan Anda dengan kesaksian-kesaksian yang supranatural yang pernah saya alami. Saya percaya kepada mujizat. Saya mengalami mujizat. Saya percaya pada kuasa doa. Saya mengalami kuasa doa. Ya, tetapi saya tidak menghibur Anda dengan mengatakan Allah itu baik, Allah itu siap menolongmu. Masalah dalam keluargamu akan dipulihkan. Saya tidak akan memberikan engkau susu terus, ya. Saya tidak akan mengatakan bahwa Tuhan sudah menanggung sakit penyakitmu melalui bilur-bilurnya. Saya tidak mau katakan bahwa engkau akan sembuh dari kankermu, dari gula darahmu dan sebagainya. Kenapa? Engkau bertanggung jawab dalam hidupmu. Ini yang saya katakan jika ada orang meminta didoakan karena berbagai masalah termasuk sakit penyakit. Saya tidak akan memanjakan saudara. Saya mau saudara berjuang. Kalau penyakit itu karena perbuatanmu yang salah, cara makanmu yang salah, yang kau harus perbaiki, makan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, saya dan istri saya, itu mulai dalam 5 bulan terakhir ini, 6 bulan terakhir ini, kami bertara kepada beberapa makanan yang tidak cocok dengan orang yang seusia saya. Kami tidak makan nasi putih lagi, kami tidak makan goreng-gorengan. Dan beberapa hal kami lebih banyak makan sayuran, kami lebih banyak makan buah-buahan, kami mengurangi makanan berlemak begitu. Nah, ini cara kita bertanggung jawab dalam hidup kita ini. Jangan asal dalam nama Yesus makanan ini disucikan dan apapun diemplok masuk dalam tubuh kita. Entah kolesterol, entah gula, entah karbohidrat tumpuk dalam tubuh kita, nanti toh Tuhan pasti akan membereskannya. Enggak gitu saudara. Saya katakan jangan tertipu oleh iblis. Jangan berpikir harus sembuh, harus kaya, harus senang, dan semua doa dikabulkan. Jangan berpikir masalahmu cepat selesai. Kenapa? Karena banyak orang Kristen mengira ia masuk surga. Mereka mengira bahwa ia diterima oleh Bapa di surga. Tak tahunya
Mereka itu menggenapi Matius 7 ayat 21-23 dan Bapa berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Nah, ini kan tragis. Ini tragis di atas tragis. Atau Matius 25 ketika Anda sudah bersusah payah melayani, menunggu sang mempelai, ya, pada kisah lima wanita yang tidak menyiapkan minyak, tetapi pada akhirnya pintu tertutup buat Anda ketika Anda ingin masuk karena Anda tidak membawa minyak, dan raja dan mempelai pria itu berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Jangan sampai Anda ditipu oleh setan. Melekkan mata rohanimu sekarang, jangan lambat-lambat. Lihat dirimu, apa yang terjadi pada dirimu. Jangan Anda over keyakinan Anda akan diselamatkan, tetapi lihat buah-buahmu dahulu. Apa engkau sudah bisa menghasilkan buah yang dikehendaki Bapa? Lihat bagaimana cara hidupmu, apakah engkau sudah seperti Tuhan Yesus. Amin.